warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Samad, luar biasa. Kami dari kepanitiaan menyampaikan apresiasi terkait dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Samad. Dan sebelum kami menyampaikan sedikit laporan atau menyampaikan sedikit sambutan, kami akan perkenalkan dulu tim kami. Saya berdiri. Pertama yang dari barat Pak Mir, dari barat ini di depan, ini Bapak Mayor TNI Purnawirawan Sudiono. Ini dari Pepabri Pak, tepuk tangan untuk Pak Sudiono. Ini aktivis juga. Kemudian Pak Erik Sarono, ini dari PAPBS. Nah, monggo Pak. Kemudian Bapak kita tercinta, ya, senior kita, lansia inspiratif, toladan, ini Pak Haji Iwan dan tepuk tangan untuk beliau. Ini sore pun diberi. Jadi bumuk memang. Kemudian Pak Sarwati, monggo Pak, ini dari PBRI, Ketua PBRI, luar biasa juga, mantan birokrat ini. Kemudian Ibu Endang Aryani Mukmin, ini garwane Pak Mukmin, ini dulu Bupati Cilacap, garwane ini Pak Mukmin ini, dan tokoh pejuang Kota Solo. Kemudian yang di belakang kelihatannya Pak Mayor Sudiono, ini Bapak kita Letnan Kolonel Purnawirawan Bambang Sulianto dari Pepabri juga, luar biasa. Ini kombatan ini dulu waktu muda. Kemudian Pak Sudaryanto, monggo Pak, ini juga mantan birokrat juga. Dan ibu kita yang cantik, ini Ibu Marina Rifai, monggo, dari LPMK, dan ini pengurus di Komda Lansia, Komisi Pemberdayaan Lansia. Kemudian Pak Siswandi, monggo Pak. Mungkin sudah banyak yang kenal ya Pak Siswandi ya. Iya, betul, PKK, betul Bu. Kemudian Bapak kita ini Pak Singgih, yang pakai peci seperti saya ini juga terkenal juga, viral juga, karena mantan lurah Pak ya, luar biasa. Kemudian saya sendiri Baskoro, yang kebetulan ditunjuk, ditugasi menjadi Ketua Hari Lansia Internasional. Baik, dan sebelah kanan kami ini adalah Bapak kita, ini lansia inspiratif juga, Pak Samsudian, ini mantan wali kota Pekalongan Pak ya, 2 periode, luar biasa. Jadi nanti kalau Bapak Ibu sekalian menyaksikan, mendengarkan, menyimak, ini lebih banyak hal-hal yang sifatnya testimoni kehidupan. Mumpung ini juga ada Pak Dadiri, ceritanya menarik sekali. Jadi kalau mungkin hanya textbook, kita hanya melihat di LCD, di layar, kurang mendalami, kurang meresapi. Tapi ini beliau berdua, Pak Samsudian, kemudian juga Pak Dadiri, ini kita mendengarkan testimoni kehidupan beliau, perjalanan kehidupan, kemudian dikemas dalam bentuk materi Komda Lansia. Tuh, monggo Pak Sama, Pak Sam. Jadi perlu kami sampaikan di sini bahwa kegiatan Hari Lansia Internasional ini kita kemas dalam bentuk kegiatan Anjang Sana yang mirip talk show, sehingga kita bisa berdialog. Di samping itu juga memperkenalkan Komda Lansia Bapak sekalian, untuk dasar hukum atau legal standing keberadaan Komda Lansia dan kegiatan lansia di Kota Solo ini, ya ada undang-undang, kemudian juga ada perdanya, kemudian juga ada peraturan wali kotanya, kemudian juga ada SK wali kotanya kaitannya dengan keberadaan Komda Lansia. Nah kemudian kalau kita angkat tema yang paling viral ini saat ini adalah Indonesia Sejahtera, Lansia Bahagia. Nah kemudian
Maksud dan tujuan daripada kegiatan ini adalah meningkatkan kepedulian, kemudian juga memperkuat komitmen dalam mewujudkan kesejahteraan lansia. Undang-undang sudah mengatur, kemudian Perda sudah mengatur, Perwali sudah mengatur, tinggal implementasinya yang perlu kita tagih pada pemerintah. Kemudian juga untuk harapan kita, ini kita memperingati Hari Lansia Internasional ini tentunya ini bagian dari kampanye melalui media sosial, kemudian juga melalui forum media sosial baik daring maupun luring dan sebagainya, kemudian juga untuk mengedukasi lansia di berbagai media. Di samping itu juga mendukung pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis. Di samping itu, untuk kegiatan sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan gerakan Semua Cinta Lansia kepada jejaring lintas sektoral. Bapak Ibu sekalian, kegiatan ini dilaksanakan secara masif dan inklusif melibatkan pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, dan dunia usaha. Jadi kalau kita melihat sekarang itu istilah yang baru, pentaholik itu melibatkan semua unsur. Di samping itu juga perlu kami sampaikan di sini bahwa anggaran tadi sudah disinggung bahwa anggaran kita menggunakan anggaran dari DPA SKPD tahun 2025 ya, Silvia 2025. Nah kemudian untuk peserta kami sendiri dari Kopda Lansia tingkat kota, kemudian forum komunikasi lansia tingkat kecamatan, di samping itu juga paguyuban lansia kelurahan yang meliputi pos lansia, kemudian juga paguyuban lansia sendiri dan bina keluarga lansia. Untuk pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan nanti tiap hari Rabu dan bulannya bulan Oktober, nanti berputar ke 5 kecamatan sampai selesai ini lokasi yang kedua, kecamatan Jebres. Kemudian 5 ya Pak. Kemudian untuk narasumber, ini narasumbernya dari Kopda Lansia, relawan juga, kemudian juga semuanya ini rata-rata pensiunan mantap. Ya Pak Toto ya, pensiunan mantap itu mangan tabungan. Jadi dari sana, dari rumah sampai ke sini itu bensinnya DW menghonori dirinya sendiri. Kalau kemarin ada yang mempertanyakan, kok Kopda Lansia wis nganggo seragam kabeh, wis apa sing nyeloke? Saya jawab di sini. Jadi kita mandiri Bapak Ibu, kita mandiri karena kemarin ada yang mempertanyakan seragam kok nganggo seragam kabeh. Kulo nek seragam kaya ngoten niku nggih, kulo nggih purun kan gitu ya Bu. Nah ini saya sampaikan sekarang di forum bahwa seragam itu mandiri, kita nggak ada video dan sebagainya. Yaitu bedanya kita sebagai relawan. Kalau Pak Dadidi menyampaikan kemarin, saya ingat terus kalimatnya yaitu orang legan boleh omongan tapi legan boleh ganjaran Pak Dadidi. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Baskoro tadi belum tadi ada yang belum dikenalkan. Yang di belakang itu Pak Toto Sumakno. Dulu mantan lurah, kemudian kalau saya sendiri sama teman saya Hendro Pramono. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk acara siang hari ini nanti akan disampaikan materi apa itu Kopda Lansia, bagaimana lansia. Kemudian beliau ini adalah salah satu panutan kita semua di usia 83 nih Pak. 83 masih rela, masih mau. Jadi nek misalnya orang kurang gawean mau foto. Ya, dan beliau ini juga mantan wali kota. Sudah cukup semua, tapi karena semangat, karena ingin membagikan yang disampaikan Pak Dadidi, orang boleh opo-opo, boleh pahala. Ada nggih? Nek kader KMS kunci masuk surga. Ada nggih?
Dan pada pagi hari ini tentunya kita sangat berbahagia sekali bersama-sama bagaimana itu lansia akan disampaikan Bapak Dr. Andes Haji Samsudian. Untuk itu waktu kami aturkan Bapak. Kemudian nanti juga ada diskusi, monggo nanti permasalahan-permasalahan lansia di kelurahan masing-masing untuk bisa kita diskusikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dan bapak sekalian yang berbahagia, terutama nih Pak Dartiri sebagai sesepuh kita, inspirator kita. Terlebih dahulu bersama-sama kita memanjatkan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Pagi hari ini dalam keadaan sehat, bahagia, kita silaturahim dalam rangka sosialisasi Komda Lansia kita. Yang kedua, saya mau izin Pak Dartiri untuk berdiri supaya kelihatan saya ini orangnya cendek. Kalau ketutupan meja nggak kelihatan. Nanti cuma suaranya saja, orangnya yang mana. Kalau Pak Baskoro kelihatan, apalagi mejanya cendek. Ibu bapak sekalian, saya tidak matur banyak. Yang pertama, saya ingin menanyakan, hari ini yang ulang tahun siapa? Kalau tidak ada, alhamdulillah. Sebab kita tidak membawa kado. Tadi saya akan bawa kado, tapi tak hitung-hitung mungkin ada yang bulan ini ulang tahun. Kalau yang ulang tahun 5 kan kadonya terlalu banyak. Untung Pak Indro ini tidak memberitahu kalau hari ini bulan ini ulang tahun. Saya hanya ingin mengingatkan, kalau ulang tahun yang kita nyanyikan itu panjang umurnya serta mulia. Itu sebenarnya adalah harapan kita semua. Panjang umurnya itu artinya apa? Menjadi lansia. Jadi semua sebenarnya ingin menjadi lansia. Yang kedua, panjang umurnya adalah usia harapan hidup. Semua kepingin usia harapan hidupnya tinggi. Dan sekarang sebenarnya sudah di Indonesia ini sudah lakon. Usia harapan hidup di Indonesia itu kira-kira 73 tahun. Khusus untuk Solo yang tertinggi di Indonesia, 76,1. Dan di ruangan ini yang tertinggi Pak Dartiri, sudah 10 tahun di atas UHH Solo. Sudah 86 tahun ini. Dan saya alhamdulillah 83 tahun. Tapi saya selalu kalah dengan Pak Dartiri. Saya tambah setahun di 84, nanti Pak Dartiri 87. Kapan saya moyaknya? Tidak pernah bisa moyak. Kalau umur itu selalu tidak bisa untuk saingan. Yang kedua, mulia. Kita hanya makan mulia. Yang dimaksud mulia itu apa? Kalau kita Komda Lansia ini, mulia itu 3M, yaitu mandiri, manfaat, dan martabat. Jadi kita ini harapannya sudah panjang umurnya, mandiri, manfaat, dan martabat. Kalau pemerintah, versi pemerintah, mulia itu ada 2, yaitu sehat dan produktif. Sehat itu banyak definisinya, tapi saya pernah dapat definisi dari seorang Kapolri di Pekalongan, kepala polisi wilayah waktu itu Kapolri. Yaitu sehat itu adalah singkatan dari senang hati. Jadi kalau kita di sini senang hati, itu sebenarnya sehat. Tapi kelihatannya gagah, merengut saja, nggak senang, itu tidak sehat. Kalau sakit, itu juga singkatan, salah kita.
Jadi kalau kita udah-udahan, terus udah-udahan itu masuk angin, itu salah kita, bukan salahnya siapa-siapa. Jadi sehat. Yang kedua produktif, itu pemerintah. Masalahnya sekarang kita dari segi pemerintah saja. Kita semua ini dari segi panjang umur itu hebat. Ada 31 juta orang di Indonesia yang umurnya di atas 65 tahun. Tapi itu semua akan bagus kalau sehat dan produktif. Nyatanya masih ada yang tidak sehat dan tidak produktif. Oleh karena itu kalau kita lihat program sekarang dari Dinas Kesehatan, itu ada yang namanya Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Lalu kemudian dari pemerintah daerah di bidang perekonomian itu pembinaan UMKM, usaha mikro, kecil, menengah, agar lansia itu produktif. Sebab kalau tidak produktif, lansia itu akan membebani baik keluarganya, masyarakatnya maupun bangsanya. Oleh karena itu, upaya untuk sehat dan produktif diusahakan oleh pemerintah. Masalahnya tadi kita. Kemudian di tingkat internasional, kita ini bagian dari internasional. Oleh karena itu, hari ini sosialisasi dalam rangka Hari Lansia Internasional. Di tingkat nasional itu masalahnya adalah sehat, tidak sehat dan tidak produktif. Tapi kalau di tingkat internasional ada masalah yang kadang-kadang kita belum dengar, yaitu lansia yang hidup sendirian, tidak punya keluarga, tidak punya teman, dan hidup di tengah masyarakat modern seperti kita di kota ini, masyarakat modern, yaitu masyarakat yang berorientasi pada kepentingan, yang individualistis, yang bahasa agama itu nafsi-nafsi. Kemudian ada lagi bahasa Jawanya sopo siro sopo iso. Gambarannya yang di dekat kampung saya di sana namanya Fajarinda. Itu pagernya begini. Yang sebelah dengan sebelah sudah tidak kenal. Ini adalah nyata. Jadi di tingkat internasional seperti itu. Oleh karena itu, kalau kemarin pada waktu ulang tahun lansia tingkat nasional itu kita memang fokusnya atau temanya adalah bidang kesehatan. Oleh karena itu kita mengundang Pak Dokter siapa itu? Pak Dues itu mengenai kesehatan. Kita ini sekarang ini karena ini internasional, isunya adalah soal lansia yang sendirian, yaitu yang tidak punya keluarga, anak-anaknya sudah mentas semua dan jauh, cucunya juga itu anak-anaknya tadi. Kita seperti saya dan Pak Darti ini jadi tetangga yang nggak kenal karena hidup seperti di Fajarinda itu, akhirnya apa? Lansia ini jadi kesepian. Oleh karena itu kesepian ini akibatnya apa? Dia merasa mungkin itu sudah dibagi. Merasa bahasa saya 5 tidak, yaitu merasa tidak berdaya, merasa tidak berguna, merasa tidak berharga, merasa tidak diperhatikan, dan merasa tidak dicintai. Kalau bahasa Jawanya menjadi sepah, tidak menjadi sepuh seperti kita, tapi menjadi sepah. Nah inilah yang menjadi masalah. Dan ini menimbulkan apa? Stres atau depresi, tekanan mental. Ini yang jadi isu internasional, isu bangsa-bangsa seperti itu, dan terutama yang hidup di kota-kota seperti kita ini. Akibatnya apa? Kalau kita depresi, ada 3.
Yang pertama adalah penyakit tidak menular, di antaranya jantung, kemudian asam lambung, kemudian darah tinggi atau stroke. Ada yang menyebut ini sindrom SSO, stress stroke out itu 12. Kemudian yang kedua, ini yang lebih bahaya lagi, dan ini nyata. Selain tadi PTM, penyakit tidak menular, yaitu KIB, kecenderungan ingin bunuh diri. Dan itu nyata. Kalau kita mungkin tidak merasa itu ada kecenderungan ingin bunuh diri. Ingin bunuh diri itu bukan ingin mati, bukan, tapi ingin melepaskan masalah yang dia merasa tidak mampu. Kecenderungan ingin bunuh diri. Yang ketiga, ini Pak Dardiri sering cerita, memberi contoh, dan nyata Pak Dardiri pernah mengetahui itu, yaitu meninggal tanpa ketahuan, MTK. Nah, Coro Jowo, mati tanpa konangan. Ini jelas tidak mulia. Tadi kita kan ingin panjang umurnya serta mulia. Kalau udah mati tanpa konangan, itu jelas tidak mulia, tidak bermartabat. Inilah yang ingin kita lakukan, yang ingin kita sosialisasikan, yang ingin kita atasi. Lalu solusinya bagaimana? Kita ini negara konstitusional, negara berpemerintah. Solusinya ada di Undang-Undang Dasar 45 Pasal 34. Negara memelihara fakir miskin dan anak terlantar, dan meskipun tidak tertulis, tafsirannya kepada orang-orang yang seperti ini. Nek Coro Jowo itu orang-orang yang kesepian ini adalah orang yang terlantar, orang-orang yang terabaikan. Nek Coro Jowo kapiran. Malah kalau bahasa Banyumas kapiran kapilum, jadi belas orang-orang yang open tadi, padahal termasuk jual open. Ini sama sekali. Dan itu nyata, Pak Dardiri pernah menghentikan, dan di koran pernah ada orang kaya, tapi anaknya nggak pernah sowan dan sebagainya. Akhirnya sekalian tuh meninggal, nggak ada orang tahu bau. Dan ini yang harus diatasi. Caranya dari segi hukum, Pak Sapono ini, Undang-Undang Dasar 46 Pasal 34. Negara harus hadir, tetapi negara yang hadir ini bukan wujudnya apa, yaitu pemerintah plus masyarakat. Kita ini plus pemerintah, dinas sosial itu pemerintah, Pak Camat itu pemerintah, Pak Lurah pemerintah, Pak Wali pemerintah, Presiden pemerintah, Pak Gubernur pemerintah. Masyarakat itu siapa? Kita ini. Jadi tidak hanya negara saja. Ini contoh Pak Jokowi namanya cawe-cawe. Pemerintah plus kita ini harus cawe-cawe terhadap para lansia yang kapiran, yang nantinya calon tidak mulia dan tidak bermartabat. Jangan sampai. Nah, oleh karena itu menyadari hal ini, Pak Dardiri itu soal Pak Wali Kota. Pak, mohon Komda Lansia, Komisi Daerah Lansia yang sudah tidak ada karena Komnas bubar, Komda Provinsi bubar, Komda Kota itu nilai tidak ada. Ini mohon dihidupkan lagi. Sebab di kota ini masih ada orang-orang yang tidak open, lansia yang tidak open, yang kesepian, yang depresi, yang stres. Ini mohon ada pemecahan. Nah, Pak Wali waktu itu Pak Teguh, dan diteruskan oleh Pak Wali sekarang dengan Bu Wakil Wali Kerso menjadi ketua Komda Lansia, ini diadakan. Hanya bedanya
Dan ini khas Solo, tidak ada di lain tempat. Komda Lansia Solo ini namanya adalah Komisi Pemberdayaan Lansia. Jadi ini yang disebut Pak Baskoro tadi, Pak Ivan dan ini sebagai inspirator. Beliaulah yang menghadap Pak Wali dan Pak Wali bersedia. Karena pemerintah kota ini sudah menetapkan ingin membuat kota ini ramah lansia. Buktinya sudah ada. Shelter-shelter sekarang sudah pakai tangan, kemudian WC juga demikian, kemudian kursi-kursi. Ini kursi-kursi ini tidak usah diberi prioritas untuk lansia, bahkan semua lansia ada di depan aja, tidak usah diberi prioritas. Kemarin saya itu baru saja nyepur dari Pemalang ke Semarang, itu di stasiun-stasiun sudah ada kursi-kursi prioritas. Nah inilah dibentuk Komisi Pemberdayaan Lansia di Kota Solo dengan surat keputusan Wali Kota. Dan bedanya dengan yang lalu, Komda Lansia, Komisi Daerah Lansia itu atas perintah, atas petunjuk, dan itu dilaksanakan karena memang begitu. Tapi sekarang meskipun tidak ada perintah, tidak ada petunjuk, tapi karena betul-betul ada masalah yang harus dipecahkan, maka Komda Lansia ini di kota ini berupa solusi, berupa pemecahan masalah, bukan karena perintah. Jadi betul-betul karena keterbukaan. Jadi bukan karena perintah. Jadi ini khas Solo dan nyata masalah yang ada, yaitu lansia kesepian itu di kota ini banyak. Dan itulah yang dapat kami sampaikan. Kemudian khususnya dengan Komda Lansia ini yang berbeda lagi, Pak Lurah, Pak Camat itu menjadi anggota. Jadi bertanggung jawab untuk pemecahan masalah ini. Lalu secara organisasi Komisi Pemberdayaan Lansia ini di bawahnya kecamatan adalah komisi atau forum komunikasi lansia kecamatan, dan di tingkat kelurahan adalah paguyuban lansia kelurahan. Paguyuban lansia kelurahan inilah yang menjadi pelaksana lapangan. Ibu-ibu dan bapak sekalian yang menjadi pelaksana lapangan, yang mengenal kelurahan masing-masing. Ada tidaknya lansia-lansia yang kesepian gitu, yang stres gitu, yang depresi gitu. Oleh karena itu di dalam tulisan itu disebutkan misinya ada 5. Yang pertama, misi itu artinya adalah tugas yang dibebankan pada satu lembaga yang didirikan. Tugas pokok. Dalam bahasanya Pak Oto itu namanya tupoksi, tugas pokok, fungsi atau misi. Yaitu pertama, lansia ini kunjungi. Kita yang proaktif. Beliau ini, lansia ini tidak mungkin kemana-mana. Di rumah itu rumah tidak berdaya, tidak diperhatikan. Orang masih dijak omong, tidak ada yang mau mendengarkan curhatnya, tidak ada yang mau mendengarkan keluhannya. Kita yang harus aktif mengunjungi, kunjungi lansia kesepian agar merasa masih punya teman bicara, punya sahabat yang mau mendengarkan dan memperhatikan. Itu penting, mendengarkan dan memperhatikan. Biasanya dia sepuh itu kalau sudah ketemuan ingin ngendikan, tapi lalu orang bolak-balik ngomongnya ngomong tok. Kadang-kadang selecok, tidak ngomong nanti jawabannya. Kan ada dulu aku selecok gitu, pernah dengar gitu. Itu lansia memang seperti itu. Saya sendiri itu anak-anak kalau tanya kok jawabannya kok selecok, dan itulah lansia. Tapi ini beliau ini didengarkan. Kemudian yang kedua, ajak untuk bergabung, bergaul dan berkomunikasi.
Sebab apa? Lansia ini manusia, yaitu makhluk sosial. Makhluk sosial itu makhluk yang tidak bisa hidup sendirian. Dia harus bergaul. Ajarlah bergaul, berkomunikasi. Yang ketiga, semangati, motivasi. Semangati untuk tersenyum, gembira, dan aktif. Sekarang kan ada istilah mager, malas gerak, yang menyebabkan kita tuh sakit jantung, sakit lambung. Kemarin ada tetangga tuh gagah, cucu meninggal. Ternyata apa? Lambungnya katanya naik ke atas sampai menutup jantung. Jadi mager, malas gerak. Ini semangat itu tersenyum, gembira, aktif. Senyum itu penting. Kalau tadi Pak Endro ngejak nyanyi, kita ngejak senyum. Sebab senyum itu kalau di Islam itu adalah sedekah. Tersenyum. Dan orang yang bahagia itu ketok. Seorang ahli psikologi, wajahnya penuh senyuman, hatinya penuh kasih sayang, tindakan dan bicaranya penuh kebaikan, penuh kedamaian, anti kebencian. Jadi kelihatan senyum. Semangati untuk tersenyum, gembira dan aktif. Yang keempat, ingatkan ada doa dan harapan anak cucu agar tadi panjang umurnya serta mulia dan mandiri, manfaat dan martabat. Diingatkan doa-doa putra waris seperti itu. Kemudian yang terakhir, hilangkan pikiran negatif bahwa seorang mau bermumoke, gak ada orang mau bicara dengan dia. Hilangkan pikiran. Kemudian hidupkan pikiran positif. Masih banyak wong sing seneng, masih banyak orang yang menyayang. Hidupkan pikiran positif. Kalau Pak Endro mengatakan bahwa aura positif itu akan menyebabkan semua orang menjadi senang. Makanya dulu di kabupaten, saya tidak tahu di kota, dari kota, di kabupaten itu mesti ada sawo kecil. Sawo kecil itu simbol dari sarwo kecil. Sarwo kecil itu pikiran positif. Semua adalah kecil, serba baik. Dan kalau dalam Islam itu ada bahwa Tuhan itu tergantung persepsi manusia. Kalau persepsinya manusia, Tuhan itu penuh rahmat, penuh kasih sayang, maka kita juga akan seperti itu. Tapi kalau persepsi kita bahwa Tuhan itu suka menghukum, maka kita juga akan suka menghukum. Jadi persepsi penting. Persepsi negatif itu menyebabkan orang juga akan berpikir negatif, persepsi positif akan positif. Itulah yang menjadi misi. Jadi ibu bapak sekalian nanti setelah mundur, cari orang-orang yang lansia, kunjungi mereka. Dan kasih itu bukan hanya singkatan, tapi ini adalah cara pendekatan. Mendekati beliau-beliau itu dengan penuh kasih sayang, welas asih. Bahasa Inggrisnya itu, ini yang pintar bahasa Inggris ini Pak Sawono ini, love approach, pendekatan cinta, kasih sayang. Jadi mereka, beliau-beliau itu memerlukan kasih sayang, bukan pendekatan apa itu pendekatan anggaran, orang anggaran ini atau pendekatan proyek, proyek jalan. Sekarang ini kan ada sidik-sidik proyek, anggaran ini lebih mangkat. Ini contohnya kita ini orang anggaran, orang proyek ini dari segi negatif. Kalau kita berikan negatif, ya malah ke alasan. Tapi kalau dipikirkan positif, ini adalah langkah yang bagus. Karena apa? Motivasinya adalah kasih sayang. Kita kasih
para lansia yang kesepian. Oleh karena itu kita kembangkan moto, jangan biarkan lansia kesepian. Oleh karena itu ini lewat Pak Dardiri nanti kepada Bu Wakil Wali Kota, Ketua Umum kita, bahwa kota ramah lansia itu selain tadi infrastruktur dan struktur yang pakai sudah memprioritaskan lansia, juga harus punya moto. Kota lansia adalah kota yang tidak membiarkan lansia kesepian. Tidak membiarkan lansia kesepian. Jadi bagaimana lansia ini bergaul, tersenyum, kemudian aktif. Kalau ada senam, ya senam. Dia nggak bisa senam, dia tinggal. Kemarin ada yang tanya, lah nek dikunjungi nyatanya dia melawantar bergorai so nggak punya makanan, laporkan kepada pemerintah. Pemerintah itu siapa? Pak Lurah. Kalau Pak Lurah belum, Pak Camat terus ke dinas sosial dan sebagainya. Kalau tidak sehat, laporan pemerintah, dinas kesehatan dan sebagainya akan datang. Tapi yang bisa kita lakukan adalah tadi mengunjungi, mengajak, menyemangati, mengingatkan, dan menghidupkan pikiran positif, menghilangkan pikiran negatif. Oleh karena itu, saya menyarankan bahwa kota ramah lansia bukan hanya infrastrukturnya, tapi mengembangkan budaya mau mendengarkan lansia, budaya ngejak omong lansia. Jadi kalau ada kursi prioritas lansia lalu mudah diduduki, kita lewat, jangan lewat toh, coba menghentikan. Sugeng yang sehat, yang nyun sewu yang itu liwat ini nyun sewu yang. Jadi ini dijak omong, jangan dikasih prioritas di bis misalnya disuruh duduk sendirian lain yang sana. Ya pada wae ini menjadi kesepian di tengah keramaian. Jadi budaya ngejak omong lansia ini perlu dikembangkan di tingkat paguyuban, di tingkat kecamatan, dan di tingkat kota. Sebab ngejak omong lansia ini menyebabkan lansia tidak kesepian. Jadi sekali lagi, terakhir pesennya kita sekalian ini, monggo paguyuban ini dibentuk. Matur Pak Lurah, sebab keputusannya dari Pak Lurah. Karena apa? Bukan karena perintah, kita dengan Pak Dardiri ini yang menyampaikan, bukan pemerintah. Ini sesama lansia seperti penjenengan kita lansia. Karena apa? Kebutuhan, karena solusi. Jadi bukan karena perintah. Kalau dulu Pomda lansia mungkin karena Komnas, Pomda ke bawah seperti itu. Sekarang tidak. Dan ini khas Surakarta. Ini sudah mulai di tingkat kabupaten yang lain ditanya-tanya, iya sih Solo. Solo itu banyak yang menjadi anutan. Satu contoh, paguyuban atau perkumpulan pensiunan balai kota itu dulu tidak ada yang ada di Solo. Sekarang mulai di kabupaten-kabupaten mulai ada. Begitu juga ini, insya Allah Komisi Pemberdayaan Lansia Kota Solo ini akan menjadi tren di yang lain, karena diketahui bahwa ini bukan karena perintah tapi karena solusi, karena kebutuhan. Jadi kesimpulannya, monggo ibu-ibu sekalian matur Pak Lurah untuk membentuk paguyuban. Kalau dulu ada paguyuban, ada yang tanya, oh paguyuban sekarang sudah nggak ada karena dari atas sebagainya, kemudian jadi diintegrasikan dengan apa dari di posyandu dan sebagainya. Sekarang kita ketahui bahwa ini merupakan kebutuhan khusus, fokusnya pada apa? Pada lansia yang kesepian. Tidak usah
yang lain-lain itu nggak ada yang ngurusi, tapi lansia kesepian itu nggak ada yang ngurusi. Kita lah yang ngurusi. Sekali lagi, pendekatannya pendekatan ulas asih, pendekatan kasih sayang. Jadi kesimpulannya bahwa di tengah kehidupan modern di perkotaan ini terdapat lansia-lansia yang tidak punya keluarga, tidak punya teman, tidak bisa berkomunikasi dan sebagainya. Ini adalah orang-orang calon, orang-orang stres, depresi yang bisa menderita penyakit tidak menular, cenderung ingin bunuh diri dan meninggal tanpa konangan, sehingga tidak mulia dan tidak bermartabat. Itulah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian banyak hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Pak Samsudin.